Ya kalau pertanyaannya adalah bagaimana mensikapi adanya wabah gitu ya. Khususnya wabah COVID-19 ini. Ya kita harus bisa memahami dulu persepsi kita terkait dengan COVID-19 ini. Kalau kita ini berasumsi bahwa COVID ini tidak ada, tidak membahayakan dan sebagainya, ya sudah selesai. Sikapi saja dengan apa adanya seperti rutinitas biasanya. Tapi jikalau kita menempatkan COVID-19 ini sebagai wabah, maka akan berlaku ketetapan ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam Al-Quran, bahwa apa saja musibah yang menimpamu itu disebabkan karena perbuatanmu sendiri. Ini dulu yang harus kita pahami gitu ya. Karena musibah itu dari tangan kita dalam sebuah wilayah, atau kalau sekarang itu di seluruh dunia, ya maka kita sebagai seorang muslim harus memperbanyak memohon ampunan. Karena kita sudah mencanangkan, memilih, melabeli COVID-19 ini sebagai wabah, sebagai musibah. Jadi ketika kita memohon ampun kepada Allah ini, ya memohon ampun terkait dengan mungkin kelemahan iman kita selama ini. Kita kurang rajin dalam beribadah kepada Allah, kurang serius dalam mengeterapkan perintah-perintah Allah. Kan banyak itu ya di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah Rasul, itu kan banyak tuntunan-tuntunan yang membuat kita ini hanya sekedar saja, tidak benar-benar beribadah. Ya kalau Jumatan ya karena ini Jumat ya ikut Jumat gitu saja, ngaji ya ngaji, tadarus ya tadarus. Padahal semua ibadah tersebut itu kan memiliki nilai, dan nilai itu ditentukan dari niat, dari hati pikiran kita. Jadi ya harusnya kita persiapkan betul dalam beribadah itu, dalam kegiatan-kegiatan ibadah tersebut. Nah oleh sebab itu, kita dalam terminologi Jawa itu kan ada satu kalimat yang sangat baik ya, yaitu eling lan waspodo. Apa itu eling? Eling itu maksudnya adalah ingat. Ingat kepada siapa? Ingat kepada Allah. Lah waspodo ini apa? Waspodo itu artinya adalah hati-hati. Jadi dalam menapaki hidup kita sehari-hari dalam wabah ini ya harus hati-hati. Tidak boleh sombong, merasa sudah beriman kepada Allah sehingga urusan dunianya kita abaikan. Kenapa? Karena kan tadi kita sudah memilih bahwa ini adalah wabah, musibah. Maka aturan dunianya juga kita ikuti. Ikhtiar kita terhadap dunianya juga kita ikuti. Pakai masker, cuci tangan, mengurangi mobilitas umpamanya. Ini kan salah satu upaya kehati-hatian kita terhadap adanya musibah. Nah, ini hal yang harus kita lakukan. Nah, terkait dengan mengingat Allah tadi, tujuannya agar karena musibah itu karena perbuatan tangan kita, selain kita memohon ampun kepada Allah, itu kan juga bagian dari mengingat Allah kan. Kita juga rajin melakukan ritual sholat. Sholat wajib, sholat sunnah, tahajud, ya kita laksanakan. Di rumah boleh, di masjid lebih utama gitu kan. Nah, lalu kemudian kita baca Quran agar lebih mengetahui petunjuknya apa yang harus kita perbuat lagi selain sholat misalnya. Itu ada di dalam Al-Quran. Kemudian dalam perilaku kita sehari-hari harus bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Oh ini halal, ini haram, ini baik, ini tidak baik. Ya harus kita coba untuk mengetahui dan mencoba untuk berbuat gitu. Jangan semuanya dihantam rata. Makan yang halal, perbuatan yang baik, jangan dicampur adukkan dengan yang batil, yang haram.
Semuanya ini adalah bagian dari upaya kita agar kita ingat kepada Allah, ingat kepada tuntunan Allah, Rasulnya, sehingga imunitas tubuh kita ini bisa kuat dan kokoh, sehingga mudah untuk menolak dosa, menolak kefasikan, menolak kemudorotan gitu. Jadi kalau secara fisik, imunitas tubuh kita ini bisa menolak virus, bakteri, kuman yang masuk ke dalam tubuh kita ini. Nah, hati-hatinya tadi sudah kita bahas. Apa yang diikhtiarkan oleh manusia berupa prokes, ya ikuti. Hati-hati, ini bagian dari ketakwaan kita sebagai seorang muslim. Andai kata toh kita tertimpa COVID, tidak apa-apa, jangan takut, jangan cemas. Kita tetap harus ingat kepada Allah, tetap lebih rajin dalam sholat kita, banyak-banyak memohon ampunan, karena Allah sangat suka dengan ampunan dari hamba-hambanya. Ampunan yang apa? Ampunan terkait dengan malasnya kita dalam beribadah, ampunan dalam amar ma'ruf nahi mungkar, ya, baik lewat lisan kita, hati kita, pikiran kita ini harus bisa memohon ampun terkait dengan amar ma'ruf nahi mungkar yang mungkin kita takut, tidak berani gitu, sungkan dan sebagainya. Lalu kita tenang, tetap mengkonsumsi vitamin, tetap mengkonsumsi apapun yang membuat kita bisa, tubuh kita ini bisa menyokong, mensupport tubuh lebih baik. Makan makanan yang bergizi, memiliki nutrisi yang baik, istirahat yang cukup, jangan stres, jangan panik misalnya gitu. Ini bagian-bagian dari kalau kita sudah mencanangkan COVID-19 ini sebagai musibah, sehingga nanti sebagai seorang muslim kita tetap menjalaninya dengan cara yang baik dan benar. Itu barangkali untuk menjawab bagaimana sikap kita dalam menghadapi COVID-19 ini.